Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Nurul Ayuda, salah satu dosen program studi psikologi Universitas Abdurrab, dan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sertifikasi dosen pada gelombang keempat, saya akan men-sharingkan terkait PDD UKT TPT Tridharma bidang penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana kegiatan saya dalam meneliti ketika menjadi dosen sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Untuk yang pertama, saya akan sharing terlebih dahulu bahwa peminatan riset saya itu yang paling utama adalah peminatan tentang penelitian kabut asap. Perlu saya ceritakan kembali bahwa saya dari S1 psikologi, kemudian di S2 saya mengambil peminatan magister psikologi sosial. Jadi peminatan riset saya ini relate juga dengan peminatan kejuruan saya atau pilihan saya, yaitu psikologi sosial. Termasuk diantaranya itu adalah penelitian-penelitian terkait kabut asap. Nah, selain penelitian terkait kabut asap dalam bidang psikologi, saya juga terlebih dahulu sebelumnya memiliki ketertarikan dalam penelitian close relationship atau di hubungan pernikahan, seperti terkait pemaafan, trust, keintiman, dan komitmen, yang ini juga sudah diterbitkan atau dipublikasikan jurnalnya. Dan kemudian saya juga saat ini tertarik dengan penelitian yang melibatkan perubahan perilaku yang sangat sering terjadi saat ini, yaitu perubahan perilaku yang terjadi di sosial media. Dan ada banyak hal menarik new normal baru dalam perilaku yang saya coba teliti baik sendiri maupun bersama teman-teman yang lain. Misalnya salah satunya adalah tentang presentasi diri. Nah, untuk beberapa riset yang telah saya lakukan dapat dilihat sebenarnya publikasinya di ID Google Scholar saya, atau kemudian di Sinta ID terkait hasil publikasi yang telah saya lakukan. Nah, berdasarkan hasil H-index dari Google Scholar, saya memiliki H-index 4 dengan kutipan sejak tahun 2016 itu ada 35, dan kemudian untuk semuanya ada 38 kutipan. Nah, kutipan ini didapatkan dari 20 artikel yang saya publikasikan sejak tahun 2017 dan sampai sekarang gitu. Dan kemudian untuk peningkatan kutipan itu yang paling tertinggi adalah di tahun 2020, yaitu sekitar 14 artikel kutipan dan 11 artikel di tahun 2021. Nah, untuk penelitian sendiri saya melakukan penelitian baik itu secara mandiri maupun ketika mendapatkan hibah dari Dikti. Penelitian juga saya lakukan tidak hanya sendiri, ada yang dilakukan bersama tim dosen lainnya, baik dalam satu universitas maupun dari universitas lain, ataupun dengan melibatkan mahasiswa. Begitu. Berikutnya adalah penelitian yang mendapatkan perhatian besar dari saya adalah penelitian tentang kabut asap. Kenapa kabut asap? Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Hal pertama tentu saja karena saya berasal dari Riau, dan kejadian kabut asap ini sudah terjadi sejak tahun 1997-1998. Jadi sejak saya kecil dan terus-menerus berulang. Tapi kemudian saya melihat fenomenanya tidak banyak yang sadar tentang upaya mitigasi. Nah, berkaitan dengan itulah kemudian saya tertarik untuk melakukan penelitian ini sebagai bentuk dari pengabdian saya sebagai seorang researcher terhadap kampung halaman saya khususnya, dan kemudian juga bisa membantu teman-teman juga yang daerahnya terkena dampak kabut asap.
seperti Kalimantan, Palembang, dan lainnya. Nah, jadi untuk penelitian ini kemudian saya mencoba melakukan survei pendahuluan terkait bagaimana penilaian masyarakat akan resiko kabut asap. Rata-rata kebanyakan menjawab bahwa resikonya tidak cukup mematikan karena ada banyak waktu untuk melakukan mitigasi sehingga cenderung mengabaikan upaya mitigasi. Semakin lama mereka tinggal di daerah terdampak, justru mereka semakin tidak melakukan mitigasi. Nah, hal ini juga dikarenakan adanya ketidakpercayaan terhadap penanganan kabut asap, karena ketika ditanya siapakah yang harus bertanggung jawab, kebanyakan menjawab otoritas setempat ataupun pemerintah, kemudian polisi gitu ya. Dari studi pendahuluan ini saya melihat bahwa persepsi resiko dan kepercayaan kemungkinan besar akan mempengaruhi bagaimana orang kemudian mengupayakan mitigasi, sehingga kemudian ini saya angkat menjadi tema penelitian saya yang dipublikasikan pada tahun 2018 ya. 2017-2018. Kemudian alasan kedua adalah bahwa penelitian psikologi terkait kabut asap ini sangat minim. Jadi kalau sekarang mungkin sudah mulai ada yang tertarik di penelitian kabut asap. Ketika tahun 2015, 16, 17 penelusuran yang terjadi adalah minim sekali riset psikologi untuk Indonesia, maksud saya lebih banyak pada bidang lain. Sementara di jurnal-jurnal internasional seperti jurnal Zhang, Liu yang melakukan penelitian di China, mereka sudah tertarik melakukan penelitian tentang smoke dan haze, kemudian Brecker Smith yang melakukan penelitian di Colorado. Sebenarnya artinya ini sudah mulai dilakukan penelitian, tapi karena tidak berdampak secara langsung seperti kebencanaan gempa dan tsunami serta lainnya, sehingga tidak terlalu dianggap ya, notabene dalam tanda petik, tidak terlalu menganggap ini satu yang riskan untuk diangkat ya. Sementara menurut penelitian eksperimen bahwa semakin hari orang tidak peduli dalam pada kondisi perubahan lingkungan, dan inilah yang kemudian kembali menegaskan kenapa menurut saya ini penting dibahas. Nah, atas dasar perhatian inilah kemudian saya terus-menerus melakukan penelitian terkait kabut asap dari masa ke masa, dari sejak tahun 2017 sampai 2020, dan saat ini juga terus mencoba melakukan penelitian terkait kabut asap. Di tahun 2017 ada hubungan antara persepsi, resiko, dan kepercayaan otoritas terhadap upaya mitigasi. Ini terbit di jurnal Gajah Mada, Sinta 2. Kemudian yang ada di tahun 2018 ini saya konferensikan di Bali dalam proceeding nasional dan call for paper peranan psikologi bencana. Jadi ini seminarnya fokus kepada bencana. Nah, ketika saya melakukan presentasi, banyak yang melakukan penelitian terkait gempa, kemudian tsunami ataupun banjir. Yang mengangkat kabut asap hanya saya, dan saya mendapatkan apresiasi bahwa ini perlu diangkat sehingga kemudian bisa terdengar oleh banyak pihak, dan kemudian langkah kebijakan juga bisa direkomendasikan dari penelitian ini. Hal ini kemudian menambah antusias saya untuk kemudian melakukan penelitian. Pada tahun 2019 saya libatkan dalam Submit Proceeding on Science, Technology and Humanity. Jadi ada 2 penelitian yang ini melibatkan teman-teman mahasiswa. Jadi payung dengan penelitian saya. Nah, kemudian di tahun 2020 saya mendapatkan hibah PDP Dikti, penelitian dosen pemula, dengan
judul Kepercayaan Terhadap Medis sebagai Mitigasi Risk Perception dengan Upaya Mitigasi. Ini terbit di jurnal JPAI Sinta 4. Nah, penelitian ini akan terus saya lanjutkan dan terus berlanjut karena menurut saya ini penting untuk dilakukan sebagai masukan ke depannya terkait kesadaran akan perubahan iklim secara umum yang disasar dalam bidang psikologi sosial. Selain beberapa penelitian ini, saya juga melakukan penelitian lain yang seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, ada tentang close relationship, yaitu di tahun 2018, keintiman penggunaan grup WhatsApp di tahun 2019, dan berkaitan dengan sosial media sendiri ada presentasi diri, prasangka pengguna Facebook, kemudian kontrol diri pada cybersec, learning experience, dan kecenderungan narsistik. Penelitian-penelitian ini masuk di publikasi Sinta, kecuali untuk learning experience adjustment karena ini masuk di proceeding nasional yang baru saja kami lakukan di tahun 2001. Nah, kemudian ada lagi penelitian lainnya yang saya juga diminta untuk menulis, yaitu penelitian terkait art therapy, social comparison, dan kemandirian anak tunaganda ya. Walaupun tidak terlalu berkaitan dengan peminatan saya, tapi masih masuk ke ranah psikologi umum gitu ya. Nah, perlu saya sharingkan bahwa di psikologi Universitas Abdurrahman kami mengenal Recall Psikologi, Research Center and Literasi Library Psikologi yang dibangun sejak tahun 2018 ketika masuk, dan ini saya usulkan kepada atasan dan kemudian saya menjadi pembinanya. Di sini kami melibatkan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian payung dan kemudian melakukan berbagai conference. Nah, adapun beberapa keterlibatan mahasiswa dengan saya antara lain adalah mitos dan bencana ombak Bono di Semenanjung Kampar. Ini kami lakukan penelitian di Bali, presentasinya di Bali. Kemudian keintiman penggunaan WhatsApp ini terbit di jurnal terakreditasi Sinta. Kemudian setelah itu juga di tahun 2019, tidak dituliskan di sini, kami melakukan penelitian SEM, rasa malu pada suku Melayu, dan kemudian yang kami kaitkan dengan cyberlobbying itu dilakukan, dipresentasikan di ICIPSI Yogyakarta pada tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, berkaitan dengan RIP psikologi yang juga menggagas psikologi Melayu. Nah, kemudian seterusnya ada penelitian yang saya bilang penelitian payung di tahun 2019, di bulan November kami melakukan conference di Solo berkaitan dengan persepsi risiko, kesadaran climate change, kemudian helplessness terhadap upaya mitigasi. Nah, kemudian fungsi eksekutif, kontrol diri dan kecenderungan narsistik ini terbit di Sinta 4, dan learning experience juga merupakan bagian dari presentasi mahasiswa yang saya terlibat dalam penulisannya, itu di tahun 2021. Nah, saat ini juga saya bersama teman-teman dosen lainnya ikut terlibat dalam membantu teman-teman mahasiswa dalam Inter-Islamic University Conference on Psychology yang berlangsung 20 November 2021 kemarin, sehingga kemudian keterlibatan mahasiswa ini kami harapkan tidak hanya memacu penelitian, kesadaran penelitian pada mahasiswa, tapi juga untuk memudahkan mahasiswa ke depannya dan bermanfaat juga untuk sharing session ilmu dengan transfer ilmu dari saya ke mahasiswa. Dan beberapa di antaranya juga menjadi PKM penelitian gitu. Nah, demikian apa yang ingin saya sampaikan pada PDD UKTPT bidang penelitian. Tentu saja terdapat banyak kekurangan, namun demikian berdasarkan hasil dari riset-riset saja, mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.